Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kembali kita datang dan berbakti pada Tuhan. Karena itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapannya. Dengan berdiri, kita memuji Tuhan, Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaul, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Dia, mari bernyanyilah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu hari ini adalah kebaktian yang disebutkan oleh tahun gerejawi sebagai Hari Minggu Kristus Raja, yang merupakan hari Minggu terakhir dari tahun gerejawi sebelum gereja memasuki masa raya Advent. Kita mengingat kembali penghayatan iman kita kepada Kristus yang adalah Raja dan menilik keberadaan kita dalam relasi dengan sesama. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 20 mengingatkan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, hari ini kita diajak untuk memeriksa diri kita. Apakah kita sudah mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh? Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh bertanya pada diri kita masing-masing untuk masuk dalam doa penyesalan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik
telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Bahkan yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Tuhan, selama ini kami belum memberikan yang terbaik untuk-Mu. Engkau mengharapkan yang terbaik dari diri kami melalui ketaatan kami kepada-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Telah ku perhatikan tak sesama, atau ku biarkan tegak. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus disebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Tuhan, kami pun telah gagal untuk melakukan perintah-Mu. Ego kami lebih besar dibandingkan dengan ketaatan kami. Kami mengatakan kami mengasihi-Mu, tetapi kami tidak mau mengasihi sesama kami. Kami enggan untuk memperhatikan, kami enggan untuk peduli. Ampunilah kami jika kami belum memberikan yang terbaik untuk-Mu. Kasihanilah kami Tuhan, supaya kami memperoleh keselamatan yang berasal dari Engkau. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan bangkit berdiri kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap orang yang telah datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan dan sungguh-sungguh mengakui dosanya serta memohon pengampunan dari Yesus Kristus, maka terimalah berita anugerah bagi kita semua. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Syukur kepada Allah. Mari kita saling memberikan salam damai bagi kita semua yang ada di sini dan bagi jemaat yang di rumah. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyiapkan diri kita untuk menerima sabda Tuhan dan kembali mendengar perintahnya. Berikanlah tempat baginya, sambut penebusmu. Yesuslah ketua hatimu.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami hendak membuka pintu hati kami, supaya Engkau ya Tuhan Yesus masuk dan mendapati kami. Bapa, sekiranya Engkau berkenan menjadi Raja atas kehidupan kami, di mana sesungguhnya segala perintah Tuhan, itulah yang kami lakukan di tengah kehidupan kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, kiranya kami mau mengerti dan juga kami diberikan kemampuan agar kerajaan Allah diwujudkan melalui kami. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga yang ke-46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan.
Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dengan kita bersama-sama menghayati Minggu Kristus Raja, di mana Kristus Raja ini mengingatkan kembali akan keberadaan Kristus sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Karena Dia Raja, maka kehidupan kita haruslah menghamba kepada Dia. Saudara, kalau kita menghayati tema kita, Raja yang menggembalakan, tentu itu kaitannya dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Dan teks yang menjadi perenungan kita saat ini berbicara, saudara, akan penghakiman terakhir, pengadilan terhadap seluruh manusia yang suatu saat akan kita alami. Entah kapan kita tidak tahu, tetapi semua orang, tidak cuma kita, itu akan menghadapi pengadilan atau penghakiman terakhir ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita menghadapi pengadilan, mungkinkah kita bersikap tenang-tenang saja? Rasanya kita akan menjadi gemetar dan takut kalau kita menghadiri pengadilan. Saudara yang terkasih, penghakiman yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ini sesungguhnya merupakan bagian dari pengajaran Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus ingin mengajarkan sikap yang benar di dalam menyambut kedatangannya. Oleh sebab itu Yesus mengatakan apabila Anak Manusia datang di dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Yesus mengandaikan penghakiman terakhir ini akan terjadi suatu saat. Dan kita semua orang percaya bahwa penghakiman itu akan dilaksanakan oleh Sang Anak Manusia. Kita semua tahu Bapak Ibu bahwa Sang Anak Manusia itu adalah Tuhan Yesus. Dialah yang akan menjadi hakim. Dialah yang akan menjadi seorang yang mengadili setiap perbuatan orang-orang di seluruh dunia ini. Dan juga sekaligus posisi Sang Anak Manusia ini menegaskan kedudukannya sebagai Raja. Dan hak kuasanya ini memang diberikan oleh Bapa kepada Sang Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus. Apa pentingnya pengajaran Tuhan Yesus ini, Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih? Mari kita lihat bahwa cerita penghakiman terakhir ini adalah sebuah proses pemisahan antara orang benar dan orang yang jahat, yang disimbolkan dengan pemisahan domba dan kambing. Saudara, dalam kebudayaan dan juga keadaan pada masa Israel yang dahulu, seekor domba itu jauh lebih bernilai ketimbang seekor kambing. Sebab domba itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, terutama woolnya, dan juga dagingnya itu biasa dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus. Itulah kenapa
Domba menjadi simbol umat yang benar. Nah, pemisahan ini terjadi di mana orang benar ditempatkan di sebelah kanan dan kambing sebagai simbol orang yang jahat, fasik, ditempatkan di sebelah yang kiri. Saudara, sekali lagi kanan dan kiri memiliki arti bahwa di sebelah kanan merupakan posisi yang diakui sebagai posisi yang berharga, yang penting. Makanya kita mengenal istilah tangan kanan. Seorang bos atau pimpinan pasti mempunyai tangan kanan. Nah, ini posisi kanan ini menunjukkan arti bahwa orang benar begitu dihargai hidupnya oleh Allah, oleh Sang Anak Manusia. Dan dalam penghakiman terakhir itu, Anak Manusia akan memberikan balasan, mengganjar manusia menurut tindakan dan perbuatannya. Saudara yang terkasih, yang menarik adalah yang menjadi kriteria dari syarat orang itu dianggap benar dan masuk ke dalam kelompok orang benar adalah tindakan belas kasih. Di mana tindakan belas kasih ini artinya orang tersebut menjadikan kasih sebagai fondasi kehidupan mereka. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi sesamanya, mengasihi Allah, dan juga mengasihi seluruh ciptaannya. Kasih itu menjadi syarat dan itu menjadi tekanan yang cukup kuat di dalam cerita ini. Bukan iman, bukan kesuksesan hidup. Tetapi dalam cerita ini yang menjadi sangat menarik buat kita perhatikan adalah tindakan belas kasih itu menjadi syarat yang cukup mutlak. Saudara, kalau kita membaca padanan kisah yang lain, yaitu dari kitab Yeskiel, saudara, yang sebetulnya menjadi bacaan dari leksionari kita. Di sini ada ungkapan dari Tuhan Allah yang disampaikan melalui perantara Nabi Yeskiel. Nabi Yeskiel itu adalah nabi, saudara, yang ditempatkan diutus oleh Allah ketika bangsa Israel dibuang ke Babilonia, dibuang ke sana. Nabi Yeskiel bahkan sebelum pembuangan telah diutus Tuhan untuk menyuarakan kehancuran umat Israel, umat Yehuda, yang mereka akan dibuang di tanah Babilonia, di tanah Babel. Saudara, betapa sulitnya ketika Yeskiel harus menyampaikan itu. Tetapi di samping itu, saudara, ada janji dari Tuhan Allah yang berkata demikian. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang terluka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya.
Saudara yang terkasih, kalau melihat konteks kitab Yeskiel, tentu kita menjadi teringat bahwa kitab Yeskiel ini berlatar belakang tentang persoalan di mana bobroknya kehidupan rohani bangsa Israel yang mengakibatkan mereka harus mengalami pembuangan. Bobroknya kehidupan rohani bangsa Israel itu ditandai justru ketiadaan belas kasihan dari para pemimpin, yaitu raja mereka, di dalam melakukan perannya, yang mengakibatkan kehidupan jemaat umat Israel yang juga jauh dari namanya sikap saling mengasihi. Nah, itu mengakibatkan sebuah konsekuensi besar di mana Allah sebagai raja alam semesta, raja umat Israel yang sesungguhnya, harus mau tidak mau mendidik mereka dengan cara yang sangat keras. Mereka dibuang ke tanah Babilonia dan mereka harus mengalami pembuangan di sana selama beberapa tahun lamanya untuk mereka merasakan hukuman Allah. Tetapi juga Allah sendiri yang pada akhirnya akan berjanji bahwa Dia akan menggembalakan. Nah, saudara, di sini saudara, tindakan penggembalaan Allah itu memiliki dua dimensi yang tidak boleh kita abaikan. Dimensi yang pertama, saudara, ketika melihat konteks Yeskiel adalah mengenai didikan. Di mana Allah itu mendidik umat Israel, menegur mereka, dan tidak segan-segan menghukum mereka di dalam sebuah proses pembuangan. Tapi dimensi yang kedua adalah saudara, di mana Allah mau mengasihi, merawat, mengobati yang terluka, menguatkan, melindungi. Di mana ada sebuah tindakan belas kasih yang menjadi bagian dari penggembalaan Allah kepada umat Israel. Nah, saudara yang terkasih, ternyata kitab Nabi Yeskiel ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Injil Matius, saudara. Bahwa sesungguhnya adalah tindakan belas kasih merupakan bagian dari aksi penggembalaan. Dan di dalam kehidupan kita, seharusnya kita sebagai orang percaya juga memahami tanggung jawab penggembalaan itu juga kita miliki. Bukan hanya dimiliki oleh seorang nabi seperti Nabi Yeskiel atau Nabi Yeremia, ataupun dimiliki oleh rasul-rasul pada masa yang terdahulu. Tetapi sesungguhnya Bapak dan Ibu saudara yang terkasih, kita semua sebagai orang Kristen memiliki peran penggembalaan. Karena raja kita adalah juga raja yang tidak hanya memiliki kuasa, tetapi raja yang senantiasa menggembalakan kita. Di dalam Injil Matius yang kita baca tadi, aksi penggembalaan yang ternyata cukup mirip dengan apa yang digambarkan, dijelaskan dalam kitab Yeskiel adalah
memberi makan dan minum bagi orang yang lapar dan haus, memberi tumpangan, memberi pakaian, dan mengunjungi di penjara. Terjadi percakapan antara sang anak manusia dengan sekelompok orang benar dan juga sekelompok orang yang fasik dan jahat itu. Di mana hasil percakapan itu mengungkapkan belas kasih itu nyata kalau ada tindakan yang telah digambarkan tadi, yaitu memberikan makan dan minum bagi orang yang lapar dan haus, memberikan tumpangan, memberikan pakaian, mengunjungi di penjara. Ada sebuah tindakan kasih, penggembalaan kepada sesama yang harus diwujudkan di dalam kehidupan orang benar. Dan sekali lagi Tuhan Yesus ingin dalam pengajarannya itu dinampilkan di dalam kehidupan para murid. Saudara, teks yang kita baca ini, saudara, mengenai penghakiman terakhir, itu memang ditujukan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya secara khusus. Mengapa Yesus tidak menyampaikan itu kepada orang banyak? Karena Tuhan Yesus ingin para muridnya meneruskan tanggung jawab pengembalaan itu di dalam kehidupan pelayanan mereka. Di mana para murid diharapkan bisa menghadirkan belas kasih di dalam kehidupan mereka, menghadirkan pengajaran Tuhan Yesus, dan itu dihidupi secara sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, kenapa saya mengatakan, saudara, bahwa kehadiran karya raja yang menggembalakan itu tidak bisa dirasakan oleh orang lain kalau kita sebagai orang Kristen tidak menghidupi karya penggembalaan itu di dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingin memutarkan sebuah video singkat, saudara, yang mau menunjukkan sebuah peristiwa di mana belas kasihan itu begitu dibutuhkan di dalam masa-masa pandemi dan masa-masa sulit seperti sekarang ini. Bintang Riris Parhusi, seorang guru sekolah dasar bersinar di Balikpapan, Kalimantan Timur ini rela melewati jalanan sempit berbatu dan berlumpur dengan sepeda motornya. Langkah ini ia lakukan semata demi mengajar anak didiknya yang sudah lama diliburkan sejak pandemi COVID-19. Miss Bintang, begitu ia akrab disapa, mendatangi satu persatu rumah muridnya yang lokasinya saling berjauhan. Bintang sadar betul, tidak semua muridnya dapat menjangkau dan menggunakan internet untuk melangsungkan kelas secara daring. Cara satu-satunya agar para murid tetap mendapatkan materi pelajaran adalah dengan mendatangi langsung. Murid-murid Bintang pun menyambut bahagia dengan kedatangan sang guru. Mereka merindukan suasana belajar yang biasanya dilakukan setiap hari. Kurang tentang pemakaian teknologi yang sekarang dengan kita di sini sepertinya kurang efektif. Jadi kami berpikir gimana caranya supaya pembelajaran kita tetap lakukan seperti hari biasanya, seperti di sekolah. Jadi kami buat ada buku tambahan untuk kegiatan anak-anak. Selain guru, Bintang merupakan pendiri SD Bersinar bersama suaminya. Saat ini, ada 5 siswa SD yang bersekolah di tempatnya. Peduli dengan kondisi ekonomi orang tua siswa yang terdampak pandemi COVID-19, Bintang dan suami telah menggratiskan biaya sekolah selama 2 bulan terakhir. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.
Ya saudara yang terkasih, kita sudah melihat bagaimana belas kasih ditunjukkan oleh seseorang yang bernama Bintang Riris Parhusi. Seorang guru yang sederhana, dia bersama suaminya mendirikan SD Bersinar di daerah Balikpapan, Kalimantan Timur. Ternyata sekolah itu memang didirikan atas kepedulian akan nasib anak-anak yang tidak mampu yang membutuhkan pendidikan. Saudara, sekolah ini memang tidak besar. Sekolah ini memang hanya memiliki 5 orang murid saja. Tetapi bagaimana tindakan dari Bintang Riris Parhusi? Seorang guru yang begitu memiliki belas kasih yang begitu kuat di dalam pelayanannya. Memang tidak digambarkan dia beragama apa, saudara. Ataupun dia dari latar belakang yang seperti apa. Tetapi kita melihat ada sebuah tindakan belas kasih yang begitu kuat yang dilakukan oleh Bintang. Dia berela untuk berkeliling, mendatangi rumah muridnya satu persatu. Dikatakan dalam video itu, rumah anak-anak muridnya juga tidak berdekatan, saling berjauhan satu dengan yang lain. Kondisi jalan yang harus ditempuh oleh Bintang ini juga sulit, berbatu-batu. Tetapi Bintang ini dengan sukacita, dengan tekun, mau melakukan itu semua. Sebabnya adalah karena ada begitu belas kasihan yang luar biasa. Saudara, belas kasihan itu tidak mungkin terjadi kalau tidak adanya sikap empati yang begitu dalam. Empati terhadap kehidupan, keadaan sekitar kita. Di luar tubuh kita ini, kalau kita tidak memiliki perasaan empati, menempatkan diri terhadap orang-orang yang ada sekeliling kita, kita tidak mungkin memiliki sikap belas kasih. Saudara, kalau kita kembali ke dalam Injil Matius yang tadi kita baca, saudara, di sini Tuhan Yesus di dalam pengajarannya menempatkan dirinya, ya, sang anak manusia, sebagai orang-orang yang lemah dan kecil. Oleh sebab itu, percakapannya adalah di dalam bacaan kita, orang benar itu diberikan ganjaran yang baik ketika dia mau melakukan belas kasih itu kepada saudaraku yang paling hina ini. Siapakah saudara yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam pengajarannya? Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya adalah semua orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kasih Allah, yang membutuhkan dukungan. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya tidak menjadi sasaran penghakiman kita, tetapi yang menjadi sasaran dari pertolongan kita, yang mau mengerti, yang mau menempatkan diri dalam setiap persoalan mereka, dan juga mau menolong dan berkorban bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih, begitu banyaknya orang-orang yang demikian,
orang-orang yang membutuhkan lawatan kasih Allah, orang-orang yang membutuhkan kebenaran dari Allah yang memulihkan mereka. Jadi saudara, kalau dihubungkan dengan konteks Nabi Yeskiel, saudara, kita sebagai orang Kristen tidak boleh fokus hanya sekedar membangun gedung gereja kita. Kita tidak boleh hanya sekedar membangun bentuk pelayanan yang bagus di dalam gereja kita, atau administrasi yang begitu tertib di dalam gereja kita. Tetapi yang perlu kita kembangkan sebagai gereja adalah bagaimana pelayanan yang kita hadirkan itu bisa dijiwai, disemangati oleh belas kasihan. Jadi saudara, marilah kita berkaca oleh firman Tuhan ini dan melihat kembali akan pelayanan kita di gereja. Dan juga bagaimana dalam kehidupan keluarga kita, apakah kasih itu sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Belas kasih itu sudah dihayati semikian rupa di dalam relasi kita bersama dengan keluarga kita. Begitu banyaknya konflik yang muncul di tengah keluarga kita akibat pandemi ini, tidak sedikit membuat banyak keluarga menjadi kehilangan kehangatan, kehilangan keharmonisan. Nah, sekali lagi saudara, bagaimana kasih itu diharapkan oleh Tuhan Yesus untuk betul-betul ada di dalam kehidupan keluarga kita, bergereja kita, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat. Apakah hubungan kita gereja dengan masyarakat itu sudah dilandasi oleh belas kasihan yang mau menyuarakan bukan cuma kebenaran, tetapi ingin menyampaikan bentuk empati kita, aksi kasih kita yang nyata melalui bantuan-bantuan yang sungguh-sungguh mau kita berikan. Saudara, kalau memang kita melihat mengenai tindakan belas kasih dalam Injil Matius, itu tindakan-tindakan itu adalah tindakan-tindakan yang nyata. Tindakan-tindakan yang dilahirkan dengan berani dan juga mau membayar harga, mau berkorban. Jadi betul bahwa kasih itu saudara bukan hanya di mulut. Kasih itu tidak bisa hanya sekedar berada dalam perkataan kita, tetapi kasih itu harus dinampakkan dalam sikap belas kasih kita yang merupakan bagian dari tanggung jawab penggembalaan kita. Oleh sebab itu saudara, ada istilah pastor pastorum. Ya, itu artinya antar jemaat itu bisa saling menggembalakan. Nah, di dalam penggembalaan itu harus didasari oleh sikap belas kasih. Tanpa sikap belas kasih tidak mungkin terjadi sikap saling penggembalaan. Nah, saudara, kalau kita melihat surat Efesus, saudara, di sini Paulus mengharapkan setiap jemaat itu memiliki mata yang terang. Apa artinya mata yang terang, saudara? Mata yang terang adalah keadaan rohani kita yang karena pengenalannya akan Allah membuat setiap jemaat itu bisa bertumbuh kasihnya kepada sesama jemaat, tetapi juga kepada semua orang yang dia jumpai. Dan bagaimana sikap kasih itu ditampilkan dalam aksi-aksi penggembalaan yang nyata, yang mau merawat,
yang mau mencari dan juga yang mau membalut, melindungi orang-orang yang membutuhkan. Nah, saudara, janganlah kita takut akan resiko yang muncul karena kita mengasihi. Mungkin saja kita akan menjumpai resiko yang tidak menyenangkan. Kita lihat Nabi Yeskiel, saudara, ketika dia menyampaikan belas kasihannya, meskipun di dalam bentuk teguran dan juga peringatan yang keras, Nabi Yeskiel tidak disukai oleh para raja. Dia juga dibenci oleh rakyat karena berani menyuarakan kebenaran, teguran dari Allah, berani menyampaikan janji Allah kepada segenap umat Israel. Kita juga melihat Tuhan Yesus yang hadir mau mengajarkan kebenaran, mengungkapkan kerajaan Allah, tetapi dia juga dibenci. Kita juga lihat Paulus, tidak sedikit jemaat juga yang membenci dia oleh karena keberaniannya di dalam melakukan aksi belas kasihannya, pengajarannya kepada jemaat. Nah, saudara, melakukan belas kasih tidak selalu bisa ditanggapi baik oleh sang penerima belas kasih tersebut. Tetapi ingatlah bahwa kita senantiasa memiliki raja yang juga menggembalakan kita, selalu menuntun kita, selalu tidak pernah meninggalkan kita dan menguatkan kita. Dialah Tuhan Yesus yang tetap hidup sampai sekarang, di mana kasih-Nya itu tetap kekal selama-lamanya. Dan di dalam Dialah segala kuasa bertekuk lutut. Jadi saudara, justru dengan firman ini kita kembali melihat bagaimana kita memiliki raja yang menggembalakan itu boleh dihadirkan, boleh diteruskan dengan cara kita juga menghadirkan penggembalaan melalui tindakan belas kasih. Dan sesungguhnya saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kisah penghakiman terakhir, bahwa orang-orang yang tidak melakukan atau tidak memiliki belas kasih, mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jangan sampai kita sebagai orang percaya dipandang tidak layak ketika kita berjumpa dengan Sang Anak Manusia. Milikilah belas kasih di dalam kehidupan kita. Amin. Dapatkah kita rasakan kasih Allah?
Firman Tuhan berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Syukur kepada Tuhan melalui dukungan gereja dan para mitra. Sepanjang tahun 2019, Lembaga Alkitab Indonesia telah menyebar Alkitab dan bagian-bagiannya untuk umat Tuhan di berbagai pelosok Nusantara. Saya ini orang buta tidak sekolah, tapi kerinduan saya ini saya punya senjata. Terus terima dengan buat tangan, saya terima berkat besar. Saya senang. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Lembaga Alkitab Indonesia yang telah melaksanakan program ini bersama dengan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Kiranya Lembaga Alkitab Indonesia tetap menjadi berkat bagi seluruh umat. Terima kasih juga kepada para donatur yang telah membantu. Dengan penuh keyakinan kami mendoakan bahwa Tuhan yang membalas setiap kebaikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Untuk tahun 2020, LAI kembali mengajak gereja-gereja dan umat Kristiani di seluruh Indonesia untuk mendukung hadirnya Alkitab dan bagian-bagiannya bagi saudara-saudara kita di wilayah pulau-pulau di sekitar Riau, Sekadau, Dayak Iban, Kota Baru, Miangas, Tagulandang, Laoje, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Toraja, Kupang, Sabu, Halmahera Selatan, Dogiai, Asmat, dan Komoro. Banyak orang yang memerlukan Alkitab, juga kebutuhan anak-anak atau Alkitab anak. Saya mengajak para sahabat dan donatur semuanya dari seluruh Indonesia untuk menyisihkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga Lembaga Alkitab Indonesia boleh terus melaksanakan program yang sangat menarik ini, yaitu Satu Dalam Kasih. Sehingga anak-anak Tuhan yang ada di pelosok Nusantara boleh membaca, boleh bertumbuh, dan boleh mengenal Tuhan melalui Alkitab ini. Baik, mari kita berdiri secara sempurna. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Segenap jemaat yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami berterima kasih terutama untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan kami akan keberadaan kami sebagai orang percaya yang diajak untuk menghidupi panggilan untuk saling menggembalakan di dalam kasih ya Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami agar kami sanggup untuk menyatakan dahsyatnya
kuasa Engkau sebagai Raja yang menggembalakan di dalam kehidupan kami. Allah Bapa Sorgawi, saat ini kami membawa pergumulan kami. Pergumulan kami ya Tuhan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Di mana dalam setiap babak kehidupan kami ya Tuhan, terutama dalam masa yang sulit, di tengah pandemi ini Tuhan, banyak bermunculan permasalahan-permasalahan dalam keluarga dan rumah tangga kami. Bapa, Engkaulah yang terus menggembalakan kami, menuntun kami dalam kasih, dan juga menolong kami juga untuk bisa saling mengampuni, memahami, dan juga saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga keluarga kami ya Tuhan tetap dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Bapa dalam sorga, kami juga membawa pergumulan kami akan perekonomian dan juga pekerjaan kami. Bapa, Engkau tahu kami begitu banyak mengalami kesulitan oleh karena pengaruh Corona di tengah kehidupan kami, dalam hal kami mengerjakan pekerjaan kami. Dan juga ada sebagian kami ya Tuhan yang mungkin mengalami kehilangan pekerjaan ataupun hambatan-hambatan. Ya Bapa, Engkaulah yang menolong kami, Engkau yang memberkati setiap pekerjaan yang kami boleh lakukan. Juga dalam tanggung jawab kami ya Tuhan sebagai orang tua yang mendidik anak-anak, ataupun kami anak-anak yang juga diberikan tanggung jawab untuk boleh melakukan peran dan juga pekerjaan kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah yang menolong kami, agar kami diberikan hikmat, sehingga kami bisa dengan bijaksana melakukan peran kami di dalam keluarga kami ya Tuhan dengan baik. Allah Bapa Sorgawi, kami juga membawa pergumulan kami bagi setiap kami yang sedang sakit maupun yang lemah tubuh ya Tuhan. Bapa, bagi setiap kami yang sakit, kami mohon untuk jamahan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap sakit yang kami rasakan, Engkau yang mengerti, Engkau yang memahami. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, agar Engkau yang menjamah dan menyembuhkan kami semua. Ya Bapa dalam sorga, juga kami membawa saudara kami, orang tua kami yang dalam keadaan lanjut ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau yang senantiasa menghibur dan memberikan sukacita di dalam keadaan orang tua kami yang terbatas, yang lemah, dan selalu membutuhkan dukungan daripada kami. Kiranya Tuhan yang terus mengasihi dan juga menyertai ya Bapa. Ya Tuhan, kami membawa pergumulan kami untuk kegiatan gereja Tuhan, terutama di GKI Gayung Sari ini ya Tuhan, di mana kegiatan gereja kami ya Tuhan mulai beralih memasuki pelayanan digital yang terus kami kembangkan. Bapa, Engkaulah senantiasa yang menggembalakan kami, menuntun kami, agar kami boleh terus mengembangkan pelayanan digital ini semakin baik, semakin menjangkau setiap jemaat, dan juga boleh terus berkembang dalam rangka menumbuhkan iman jemaat ya Bapa. Kami memberkati setiap jemaat-jemaat yang terlibat di dalam pengembangan pelayanan digital kami ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga membawa pergumulan kami ya Tuhan untuk persiapan masa Hari Raya Gerejawi Natal ya Tuhan yang akan dipersiapkan oleh kami. Biarlah Engkau memberkati ya Tuhan tim yang telah Engkau percayakan untuk boleh menyusun, membentuk, dan juga bahkan merencanakan perayaan Natal yang akan kami songsong nanti. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan,
terutama untuk penanganan pandemi pada saat ini yang masih terus berlanjut, di mana masih cukup banyak kasus-kasus korban-korban corona yang terus bermunculan di berbagai tempat ya Bapak. Bapak, Engkau yang memberkati pemerintah kami Indonesia, sekiranya mereka terus melakukan penanganan yang tepat dan bijaksana ya Tuhan, di dalam menghadapi dampak dari pandemi ini ya Bapak. Engkau juga yang menyertai ya Tuhan, untuk setiap korban-korban akibat pandemi ini, keluarga-keluarga yang tengah merasakan kehilangan, Engkau yang menghiburkan ya Bapa. Bagi setiap korban-korban yang terkena dampak pandemi ini, mereka yang menjadi sakit ya Tuhan dan harus dikarantina, Tuhan yang terus menguatkan, Tuhan yang menjamah, serta memulihkan mereka. Ya Bapa dalam sorga, inilah permohonan dan juga doa-doa kami, yang kami percayakan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, tibalah bagi kita untuk memberikan persembahan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 4. Kita bersyukur atas setiap berkat yang diberikan oleh Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Persembahan kepada GKI Gayung Sari dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja BCA cabang Diponegoro, nomor rekening 258-369-2011 atas nama GKI Gayung Sari, atau menyerahkan persembahan dalam amplop tertutup dan diberi keterangan nama dan nominal ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Persembahan juga dapat diberikan melalui aplikasi mobile banking atau dompet digital dengan scan QRIS yang tertera, dan dimohon untuk menginformasikan ke admin kantor gereja untuk keperluan administrasi. Mari kita pujikan nyanyian persembahan Tuhan betapa banyaknya. Bersama-sama menaikkan doa persembahan. Tuhan Yesus, kami saat ini bersyukur untuk segala berkat dan kasih Tuhan yang Kau berikan di dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau mempersembahkan rasa syukur kami atas segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan persembahan yang terkumpul ini, agar boleh dipakai seturut dengan kehendak-Mu melalui pelayanan di gereja-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para penatua yang akan mengelola, Tuhan berikan hikmat agar dipakai seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh belajar untuk mempersembahkan hidup kami
sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah akan segera berakhir, namun kita masih harus terus melakukan ketaatan kita kepadanya. Marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dengan hati yang tulus, dengan sukacita, kita mau untuk mewujudkan panggilan Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri kita nyanyikan Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Pergilah lakukanlah kebaikan kepada semua orang, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Saling menggembalakanlah sehingga tercipta keadilan yang dikehendaki Tuhan. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia
mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan Yesus sanggup meninggikan atau merendahkan seseorang. Tuhan Yesus sanggup mengangkat atau menurunkan seseorang. Tuhan Yesus sanggup menjadikan orang kaya atau miskin. Ketahuilah rahasia untuk mengalami peninggian adalah jika kita selalu merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Mengapa? Ibarat bola basket ketika di bawah tangan atlet basket, ketika dilempar ke lantai, justru akan melejit naik ke atas. Ingatlah, jalan tercepat untuk naik ke atas adalah turun ke bawah. Percayalah, selama kita terus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Tuhan Yesus akan meninggikan, mempromosi, serta mengubah nasib kita menjadi baik, tepat pada waktunya. Percayalah, akan segera tiba waktu Tuhan, kairos Tuhan, momentum Tuhan, untuk menggenapi segala janjinya bagi Anda dan saya. Waktu Tuhan akan mengubah air mata menjadi tari-tarian. Waktu Tuhan akan mengubah dari kegagalan menjadi keberhasilan. Teruslah merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Anda akan naik melejit ke atas, tepat pada waktu Tuhan. Percayalah. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Kami percaya waktumu Tuhan adalah yang terindah. Kami percaya rancangan Tuhan adalah yang terbaik di dalam hidup kami. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Kami mengasihi-Mu,
Mari yang mengasihi Tuhan, katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan